Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah luar biasa tentang 7 orang pemuda yang Allah tidurkan di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW dan disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi, surah yang disunnahkan untuk dibaca setiap hari Jumat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Dalam kitab-kitab para ulama terdahulu, seperti Fadailul Hamsah min As-Sihah As-Sittah Jilid 2 halaman 261, diceritakan dengan lebih rinci tentang peristiwa ini. Suatu ketika, 3 orang pendeta Yahudi datang menemui Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami akan menanyakan beberapa hal kepadamu. Jika engkau mampu menjawabnya, kami akan masuk Islam seketika. Namun jika engkau tidak dapat menjawab, berarti Islam bukanlah agama yang benar, dan Muhammad bukanlah Rasul utusan Tuhan." Dengan tenang, Umar menjawab, "Silahkan wahai saudaraku, apa yang ingin kalian tanyakan?" Pendeta pertama maju dan berkata, "Kami ingin menanyakan 3 hal. Pertama, kapan pintu surga dikunci? Kedua, kapan pintu surga dibuka? Dan ketiga, sebutkan kuburan yang bisa berjalan dengan penghuninya. Lalu sebutkan makhluk Allah yang memberi peringatan kepada kaumnya, namun bukan manusia dan bukan pula jin. Kemudian, sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di bumi, namun tidak dilahirkan oleh induknya. Terakhir, ceritakan kepada kami kisah para pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk mempertahankan iman mereka." Mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, Umar berkata dengan rendah hati, "Jika Umar tidak mampu menjawab, bukanlah aib bagiku. Namun aku tahu ada di antara sahabat-sahabat kami yang lebih berilmu dan mampu menjawab pertanyaan kalian." Pendeta itu pun menjawab, "Baiklah, jika ada yang lebih tahu, panggillah ia." Maka Umar memanggil Salman Al-Farisi dan menyuruhnya pergi menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali datang, Umar menjelaskan bahwa 3 pendeta itu ingin menguji kebenaran Islam. Maka Ali berkata dengan penuh ketenangan, "Baiklah, ulangi pertanyaan kalian." Pertanyaan pertama, kapan pintu surga dikunci? Ali menjawab, "Pintu surga dikunci ketika seorang hamba mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka seluruh amalannya tidak akan naik ke langit. Itulah maksud pintu surga yang terkunci." Pertanyaan kedua, kapan pintu surga dibuka? Ali menjawab, "Pintu surga dibuka dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan 2 kalimat syahadat itu, dosa-dosa masa lalu akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal." Pertanyaan ketiga, sebutkan kuburan yang berjalan dengan penghuninya. Ali menjawab, "Itu adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam yang berada di dalam perut ikan di tengah samudra selama 40 hari. Itulah kuburan yang berjalan bersama penghuninya." Pertanyaan keempat, makhluk Allah yang memberi peringatan kepada kaumnya, tapi bukan manusia atau jin. Ali menjawab, seekor semut yang memberi peringatan kepada kaumnya dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia berkata, "Wahai para semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Itulah makhluk Allah yang memberi nasihat kepada kaumnya. Pertanyaan kelima, 5 makhluk Allah yang berjalan di bumi namun tidak dilahirkan oleh induknya. Ali menjawab, pertama, Nabi Adam alaihi salam, kedua, Siti Hawa, ketiga, unta Nabi Soleh, keempat, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, dan kelima, kambing pengganti Nabi Ismail alaihi salam.
2 dari 3 pendeta Yahudi itu langsung mengucapkan syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun seorang pendeta masih ragu dan berkata, Aku masih memiliki satu pertanyaan lagi, ceritakanlah kisah tentang para pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Ali tersenyum, menarik nafas dan mulai bercerita. Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepadaku bahwa di wilayah Romawi terdapat sebuah kota bernama Afshus yang juga dikenal sebagai Tarsus. Di sana dahulu berdiri kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Dikianus. Raja Dikianus adalah penguasa sombong dan kejam. Ia memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Barang siapa menolak akan disiksa dan dibunuh. Namun di antara rakyatnya ada 6 pemuda yang beriman kepada Allah dan menolak menyembah manusia. Nama mereka adalah Tamlikha, Maksalmina, Masyalina, Marunus, Sadzunus, dan Yamlikha, sedangkan seorang anjing bernama Kitmir menjadi penjaga setia mereka. Raja Dikianus hidup dalam kemewahan. Istana marmernya panjangnya 1 farsakh, sekitar 6 km, dengan pilar-pilar emas, lampu-lampu dari logam suasa, dan lantai berlapis perak. Ia memiliki pasukan, dayang, dan menteri-menteri yang selalu menuruti kehendaknya. Namun di balik kemegahan itu, 6 pemuda soleh ini mulai merenungkan kebesaran Allah. Mereka bertanya satu sama lain, siapakah yang meninggikan langit tanpa tiang? Siapa yang menjalankan matahari dan bulan? Siapa yang membumbuhkan tanaman di bumi dan memberi kehidupan? Apakah makhluk seperti Dikianus layak disembah? Mereka pun sepakat untuk meninggalkan negeri itu dan melarikan diri dari kekejaman sang raja. Dalam pelarian, mereka bertemu seorang penggembala yang beriman. Penggembala itu memiliki seekor anjing hitam bernama Kitmir. Ketika para pemuda khawatir anjing itu akan menggonggong dan membocorkan persembunyian mereka, anjing itu berbicara dengan izin Allah. Jangan usir aku juga beriman kepada Tuhan kalian. Izinkan aku menjaga kalian. Akhirnya mereka tiba di sebuah gua di gunung bernama Najlus dan masuk untuk beristirahat. Anjing itu duduk di pintu gua sambil menjulurkan 2 kakinya di depan, menjaga dengan setia. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka dengan tidur yang sangat panjang. 2 malaikat diutus untuk membolak-balikan tubuh mereka agar jasad mereka tidak membusuk. Allah memerintahkan matahari agar ketika terbit sinarnya condong ke kanan gua dan ketika terbenam menjauhi mereka. Setelah mendengar kabar bahwa para pemuda itu menolak menyembahnya, Raja Dikianus memerintahkan tentaranya untuk mengejar mereka. Namun, ketika menemukan gua tempat mereka bersembunyi, Raja berkata, "Kalau aku ingin menyiksa mereka, aku tidak akan mampu menyiksa lebih dari ini. Tutup saja mulut gua dengan batu besar, biar Tuhan mereka menyelamatkan mereka jika memang ia ada." Lalu, gua itu pun ditutup rapat-rapat. Waktu pun berlalu, 309 tahun lamanya, mereka tertidur lelap. Hingga akhirnya, Allah membangunkan mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Berapa lama kita tertidur?" Yang lain menjawab, "Mungkin hanya sehari atau setengah hari." Mereka merasa lapar, lalu Tamlikhah ditugaskan pergi ke kota untuk membeli makanan. Ia membawa beberapa keping dirham lama dari masa Dikianus. Namun, ketika ia tiba di kota, betapa terkejutnya ia melihat bendera hijau bertuliskan, "La ilaha illallah, Isa Ruhullah." Ia melihat kota yang sama, namun semuanya telah berubah. Ketika Tamlikhah mencoba membeli roti, tukang roti itu heran melihat uang kuno yang ia bawa. Orang-orang pun curiga, hingga akhirnya mereka membawanya kepada raja yang beriman pada masa itu. Setelah mendengar kisahnya, raja dan rakyat segera berangkat menuju gua. Sebelum mereka tiba, Tamlikhah berkata, "Biarkan aku masuk lebih dahulu. Aku khawatir saudara-saudaraku akan ketakutan jika mendengar suara pasukan." Ia masuk ke dalam gua dan menceritakan semua yang terjadi. Mereka bersyukur dan berdoa kepada Allah agar nyawa mereka diambil dalam keadaan iman yang sempurna.
Maka Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka dengan lembut. Setelah itu, pintu gua tertutup kembali dan tak seorang pun bisa menemukannya hingga hari ini. Mendengar kisah itu, pendeta Yahudi yang terakhir menangis terseduh dan berkata, "Wahai Abul Hasan, sungguh semua ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat kami. Demi Allah, engkau benar." Lalu, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Ali bin Abi Thalib menutup kisahnya dengan berkata, "Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang beriman dan meninggalkan kezoliman. Allah akan menjaga orang yang berpegang teguh kepadanya, sebagaimana Dia menjaga para pemuda Ashabul Kahfi." Kisah Ashabul Kahfi mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada iman, meski dunia menolak kebenaran. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya yang tulus beriman dan berserah diri kepadanya. Maka, kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama bertahun-tahun yang banyak. Quran Surah Al-Kahfi ayat 11. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga iman, tetap teguh di jalan Allah, dan menjauh dari kezoliman.